Halo, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Salam damai sejahtera, salam Maranatha. Kiranya Tuhan segera kembali dan Anda masih bersama dengan saya, pembawa acara atau pengkhotbah di dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan acara kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan yang telah kita mulai secara sistematis. Jadi Mutiara Kebenaran kita beranjak dari Kejadian pasal 1 dan kira-kira satu pasal satu sesi kita berlanjut dan sudah ratusan pasal kita bahas dan kita sudah sampai ke satu Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Oke, puji syukur kepada Tuhan, dan di satu Raja-Raja pasal 19 ini ada 21 ayat. Jadi pasal yang tidak terlalu panjang, walaupun sekali lagi hampir semua pasal di dalam satu Raja-Raja mengandung pengajaran yang padat dan banyak hal yang bisa kita bahas di sini. Oleh karena itu kita akan segera mulai, dan saya harap Anda sudah siap. Anda punya Alkitab kalau bisa di depan Anda, jadi Anda bisa membaca bersama dengan saya. Dan kalau kita buka ayat-ayat lain, sangat bagus kalau Anda juga bisa ikut membuka bagian-bagian firman Tuhan yang kita tuju begitu. Dan tanpa berlama-lama lagi, ya kita akan masuk dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang hanya kami kenal oleh karena kasih karunia-Mu saja, dan karena Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur untuk semua yang telah Engkau sediakan, keselamatan di dalam Kristus, dan juga firman-Mu. Firman-Mu yang adalah api yang menghanguskan, firman-Mu yang adalah terang bagi jalan kami, firman-Mu yang adalah bagaikan makanan dan nutrisi yang begitu penting bagi kami. Kami rindu untuk dikuatkan, kami rindu untuk dipuaskan dengan firman-Mu pada hari ini. Tolonglah Tuhan, tolonglah kami, ajar kami melalui Roh Kudus-Mu yang baik, yang mendiami setiap hati orang yang percaya. Dan Engkau yang memimpin, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan baca dulu satu Raja-Raja pasal 19. Kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Baik, jadi untuk bisa memahami pasal 19, tentu kita perlu tahu apa yang terjadi di pasal 18. Dan kalau tiba-tiba Anda entah kenapa masuk ke dalam pembahasan Mutiara Kebenaran satu Raja-Raja 19 ini tanpa mengikuti pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka untuk kelengkapan dan untuk pemahaman yang lebih lagi, Anda bisa juga melihat atau mendengar rekaman yang pasal-pasal sebelumnya. Namun untuk sedikit merangkumkan, kita sudah bahas bahwa pasal 18 adalah salah satu pasal yang sangat agung di dalam Alkitab, ya. Pasal yang, ya, kalau ibarat emosi kita itu kayak kita dibawa tinggi dalam roller coaster begitu, diangkat ke puncak gunung begitu. Karena kalau kita kilas balik lagi, selama kita membaca satu Raja-Raja, kita melihat penurunan, degradasi saudara kasih Tuhan. Di 2 Samuel sebenarnya kita mendapatkan salah satu titik tertinggi dalam sejarah Israel, yaitu ketika Daud, ya. Dan titik tertinggi itu bukan berhubungan dengan apa yang manusia bisa lakukan, walaupun Daud adalah pribadi yang luar biasa dan raja yang menurut standar manusia sangat hebat. Tetapi titik tertinggi adalah ketika Tuhan menyingkapkan keselamatannya, ya, di dalam apa yang disebut sebagai perjanjian Daud di dalam
2 Samuel pasal 7 bahwa Tuhan sudah memilih Daud, Tuhan memilih untuk membangun suatu keluarga bagi Daud. Ingat, waktu kita membahas itu kita ada menggarisbawahi bahwa Daud waktu itu ingin membangun rumah bagi Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak bisa bangun rumah untuk aku yang sebenarnya, karena aku tidak butuh rumah. Oke lah, kalau kamu mau bangun satu rumah, nanti anakmu yang bangun, begitu. Tapi aku akan membangun rumah bagimu. Karena kata rumah dengan kata keluarga itu satu kata di dalam bahasa Ibrani, di situ kata bait, ya. Jadi Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan. Tuhan bilang, sebenarnya aku yang perlu membangun rumah bagi kamu. Dan betapa suatu janji yang luar biasa ketika Tuhan berjanji untuk membangun rumah atau keluarga atau dinasti bagi Daud yang akan kekal untuk selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, yang tentu dari kacamata perjanjian baru kita tahu itu akan digenapi oleh Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Nah, itu adalah titik tinggi di dalam sejarah di mana melalui bangsa Israel, melalui dinasti Daud, melalui keluarga Daud, melalui keturunan Daud akan datang keselamatan bagi semua manusia yang akan menyelesaikan masalah yang muncul dari jauh-jauh sebelumnya, bahkan sampai ke kitab Kejadian, yaitu masalah dosa itu sendiri, masalah pemberontakan manusia kepada Tuhan, masalah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jadi kita memasuki satu raja-raja dengan penuh pengharapan, saudara-saudara. Kita memasuki satu raja-raja dengan Daud mati, kemudian digantikan oleh keturunannya. Persis seperti yang Tuhan janjikan, bahwa sesudah Daud mati, Tuhan akan membangkitkan keturunannya, Tuhan akan mengokohkan tahta pada keturunannya, Tuhan akan menguatkan dinasti Daud. Sehingga kita memasuki satu raja-raja dengan suatu optimisme, suatu antusiasme bahwa firman Tuhan akan segera terlaksana, Daud akan mati, keturunannya akan menggantikan dia, akan dikokohkan, akan membangun bait suci sebagaimana yang Tuhan janjikan. Dan memang itu terjadi. Salomo menggantikan Daud, kerajaannya dikokohkan. Kita masih ingat di awal-awal satu raja-raja ada pertarungan untuk kekuasaan, ada si Adonia dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengokohkan kerajaan Salomo. Kemudian Salomo menjadi raja yang berhikmat. Kemudian Salomo mendirikan bait suci, ya, makin menuju kepada penyembahan kepada Tuhan yang agung dan lain sebagainya. Jadi ada suatu optimisme di awal satu raja-raja. Namun sambil kita makin masuk ke dalam pasal-pasal selanjutnya dari satu raja-raja ini, optimisme kita perlahan-lahan berubah menjadi pesimisme. Dan karena kita melihat ternyata anak-anak Daud gagal, saudara-saudara. Anak-anak Daud gagal, Salomo gagal. Ya, dia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan sampai akhir hidupnya. Rehabeam lebih gagal lagi, dia terbukti sebagai seorang yang tidak berhikmat, tidak seperti bapaknya, dia seorang yang bodoh dan juga tidak mengindahkan Tuhan. Abiam juga demikian. Dan Asa selanjutnya, Asa ada sedikit membalikkan keadaan sedikit, namun kalau kita bahas Asa juga akhirnya dia melakukan hal yang salah juga di akhir hidupnya, walaupun tidak seperti Salomo dan lain sebagainya. Nah, sementara itu di sebelah utara, karena kerajaan itu pecah, ya, keadaannya makin parah lagi, lebih parah lagi daripada di selatan, karena Yerobeam mengacaukan bangsa itu, mendirikan penyembahan kepada lembu emas, kemudian dia menyesatkan Israel dan lain sebagainya dengan suatu agama ciptaan dia sendiri sebenarnya. Dan kita melihat di sini, setelah Yerobeam digantikan, ya, dihukum oleh Tuhan, digantikan dengan dinasti Baesa, hal yang sama berulang. Dan Baesa akhirnya digantikan setelah melalui pertarungan kekuasaan dan lain sebagainya oleh dinasti Omri. Dinasti Omri yang ternyata makin buruk, ya, karena dikatakan bahwa Omri melakukan apa yang jahat lebih dari semua yang sebelumnya. Kemudian anaknya Ahab lebih lagi daripada yang sebelumnya, ya, dan dengan memasukkan menikahi Isabel, kemudian memasukkan penyembahan Baal dan lain sebagainya. Jadi kita melihat sejarah Israel mulai bergulir dan kita kehilangan optimisme kita sebenarnya. Kita melihat bahwa manusia ternyata gagal, ternyata menjauh dari Tuhan, ternyata tidak setia kepada Tuhan dan membawa seluruh kerajaan Israel kepada arah yang semakin menjauh dari Tuhan. Dan di tengah-tengah kesesatan dan kemurtadan ini semua, muncullah Elia. Nah, ini ya,
muncullah Elia di pasal 17. Dia tiba-tiba muncul dan namanya sangat khas. Elia, kita sudah bahas, adalah Allahku adalah Yehova, Allahku Yehova. Kemudian Tuhan melalui Elia mendatangkan firman-Nya. Jadi firman Tuhan ada pada mulut Elia, sehingga dia sempat berkata juga, tidak akan turun hujan sebelum aku katakan, karena firman Tuhan ada pada mulutnya. Dan itu adalah penghakiman atas Israel. Dan akhirnya di pasal 18 yang lalu, kita melihat pertarungan antara Elia dengan nabi-nabi Baal. Pertarungan antara Elia dengan nabi-nabi Baal yang disaksikan oleh Ahab sendiri, bagaimana Tuhan mendapatkan kemenangan. Elia mendapatkan kemenangan yang luar biasa atas 450 nabi Baal di situ. Dan mereka tidak mampu sama sekali untuk mendatangkan api, walaupun mereka sudah menoreh-noreh diri mereka sendiri dan lain sebagainya. Namun Tuhan menjawab Elia dengan api, dan sebagai efeknya orang Israel semua berteriak, ya, Tuhanlah Allah, Jehovah lah Allah, dan mereka membunuh nabi-nabi Baal itu semuanya, gitu ya. Dan di akhir dari pasal 18 sebenarnya kita melihat Ahab sendiri tergugah sebenarnya, karena dia tidak mencoba untuk menghentikan umat membunuh nabi-nabi Baal. Dan sepertinya ada komunikasi yang sudah terjalin lumayan baik antara Elia dengan Ahab. Karena di pasal 18 akhir, Elia suruh Ahab pergi dan makan, dan hujan akan turun. Lalu Elia bahkan kasih tahu Ahab bahwa suruh cepat-cepat pulang sebelum kena hujan dan lain sebagainya. Jadi dari sudut pandang Elia, dia mengharapkan bahwa kemenangan yang dia peroleh di atas Gunung Karmel itu akan membawa suatu perubahan yang signifikan kepada bangsa Israel, kepada Ahab sendiri, begitu. Nah, dengan konteks seperti itulah kita membaca ayat 1 tadi. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia. Ingat bahwa mereka sampai ke Yisrael. Yisrael adalah suatu kota di situ. Yisrael itu bukan ibu kota mereka adalah Samaria, tapi Yisrael adalah kota lain yang berpengaruh, dan sepertinya Ahab punya istana di Israel juga. Jadi ada banyak raja, dia punya beberapa istana ya. Dia bisa kadang di kota yang satu ini, kadang dia di kota yang lain lagi. Dan Izebel, kita tidak bisa kita tidak tahu apa yang dilakukan selama itu oleh Izebel. Walaupun kita bisa menduga-duga, karena nabi-nabi Baal yang dia sponsori, yang dia promosikan dan dia topang dengan kekuatan sebagai seorang ratu, ya, dibawa pergi oleh Ahab untuk ke Gunung Karmel. Dan mungkin dari sudut pandang Izebel, dia mengharapkan bahwa nabi-nabi Baal akan menang dan mereka akan menyelesaikan permasalahan dengan orang yang mengganggu Israel itu, yaitu si Elia ini, begitu. Jadi kita pasti bisa membayangkan kagetnya Izebel ketika di ayat 1 Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi Ahab menceritakan segalanya, tentang bagaimana Baal gagal memberikan api, tentang tidak adanya jawaban, tidak adanya respon dari dewa sesembahan para nabi itu, dan kemudian bagaimana sebagai kontras Yehova menurunkan api yang menghanguskan bukan saja daging persembahannya, tapi juga air di sekelilingnya dan lain sebagainya. Dan ya mungkin Elia berharap bahwa kita harus berpikir dulu apa yang Elia harapkan di sini. Ya, nomor satu, Elia pasti berharap Ahab sendiri akan berpaling kepada Tuhan, dan mungkin dia berharap bahwa Izebel juga akan berpaling kepada Tuhan, saudara. Ya, Izebel ketika mendengar itu, bukankah itu suatu bukti ya, suatu bukti yang tidak terbantahkan lagi, bahwa ya Tuhanlah, Jehovah lah Tuhan yang benar, Tuhan yang bisa menjawab dengan api, gitu. Dan dia berharap bahwa Izebel akan bertobat, begitu. Atau minimal kalau Izebel tidak mau bertobat pun, dia berharap bahwa Ahab akan menghilangkan pengaruh Izebel terhadap Israel. Ya, kan ada contoh juga. Kalau kita melihat di kubu selatan di negara Yehuda, kita sudah lihat ya di pasalnya yang ke-15, bagaimana Raja Asa di sebelah selatan, ya, dia sampai memecat neneknya sendiri, ya, memecat
neneknya dari pangkat ini ya, dari pangkat ibu suri, yaitu Maaka di pasal 15 ayat 13. Ya, karena Maaka membuat patung Asyera dan Asa akhirnya memecat ya Maaka itu. Ya, jadi ada contoh yang seperti itu di negara selatan. Jadi mungkin itu yang diharapkan oleh Elia. Entah Izebel bertobat, entah kalau Izebel tidak mau bertobat pun Ahab bisa mengekang si Izebel ini, karena Ahab yang melihat sendiri dengan matanya sendiri apa yang terjadi di Gunung Karmel. Ya, namun apa yang kita dapatkan di ayat yang kedua, rupanya Izebel sama sekali tidak tergugah hatinya, gitu ya. Bahkan Izebel menjadi marah dan dia marah karena nabi-nabi yang dia dukung mati dibunuh, dan dia menyuruh seorang suruhan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi dia bukan bertobat, dia malah berbalik mengancam Elia, akan membunuh Elia, bahkan dia bersumpah, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Ini suatu sumpah yang berat begitu ya, yang seperti mengutuk diri sendiri kalau dia tidak melakukan sesuatu gitu. Dan sumpah-sumpah seperti ini cukup berbahaya sebenarnya. Kita masih ingat di Perjanjian Baru pernah orang-orang Yahudi mau membunuh Paulus. Anda masih ingat ya di Kisah Para Rasul di situ, waktu Paulus jadi tahanan ya, di Yerusalem ya, yang gara-gara dia difitnah membawa orang non-Yahudi masuk ke Bait Suci, padahal Paulus tidak ada melakukan itu. Lalu terjadi keributan, lalu Paulus diselamatkan oleh komandan di situ yang namanya Lysias di situ. Dan ada suatu komplotan dibuat yang mengutuk diri, mereka tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Nah, kebetulan komplotan itu terdengar oleh keponakannya Paulus gitu, dan memberitahukan kepada kepala pasukan yang segera mengirim Paulus ke kota lain, ke Kaisarea ya. Dan kita kadang-kadang saya agak lucu juga apa yang terjadi dengan orang-orang yang telah mengutuk diri itu kan, tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum membunuh Paulus. Ya pastinya mereka semua melanggar sumpah mereka gitu ya. Dan ya jadi ini suatu bentuk sumpah yang sangat keras. Jadi tidak ada pertobatan pada Izebel, dan ini kembali mengingatkan kita bahwa kadang-kadang bukanlah bukti ya, yang dicari oleh manusia. Ya. Seringkali manusia tidak mau percaya kepada Tuhan yang benar bukan lagi karena kurangnya bukti, ya, melainkan karena kekerasan hati. Dan kita tidak usah lihat jauh-jauh selain daripada pada zaman Tuhan Yesus. Itu adalah zaman di mana ada paling banyak bukti, karena Tuhan Yesus membuktikan dirinya Mesias dengan melakukan berbagai mukjizat, berbagai hal-hal yang luar biasa, supranatural, mulai dari terhadap alam seperti menenangkan angin, ya, terhadap roh-roh jahat dengan mengusir setan, terhadap penyakit dengan menyembuhkan, tidak terhitung lagi banyaknya orang, ya, dengan kuasa atas alam, dengan membuat misalnya roti bertambah banyak secara ajaib. Jadi bukti yang sudah begitu banyak. Ya, namun sekali lagi manusia, sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 1, menekan kebenaran Allah, ya, menekan kebenaran Allah karena kekerasan hati mereka. Dan sebenarnya intinya adalah seperti yang ditawarkan oleh iblis di Taman Eden, yaitu dia menawarkan manusia untuk menjadi Allah bagi diri mereka sendiri. Dan pada akhir-akhirnya manusia menolak Allah karena tidak mau tunduk. Ya, mereka mau memberontak. Mereka tertarik kepada ide yang ditawarkan oleh iblis. Tidak perlu ada pribadi apa-apa di atas kita. Kita bebas melakukan apapun. Ya, bebas melakukan apapun ya intinya menjadi Allah bagi diri kamu sendiri. Karena kalau kita mengakui Allah sebagai Allah, maka berarti kita tunduk kepada Allah. Dan oleh karena itu pesan pemberontakan begitu marak di dunia ini, dan begitu persuasif dan begitu interesting dan captivating ya, karena seolah-olah saya tidak mau tunduk kepada siapapun. Dan ini bertentangan dengan Alkitab yang mengajarkan kita untuk tunduk kepada otoritas di atas kita. Ya, tunduk pada otoritas di atas kita, anak-anak mulai tunduk kepada orang tua tunduk ya kepada ya siapapun ya, misalnya istri kepada suami, ya, kalau seorang hamba kepada tuannya, ya, dan masyarakat pada umumnya kepada pemerintah lain sebagainya. Dan tentu semua orang, bahkan orang yang paling tinggi, pemerintah yang paling tinggi pun, raja dalam satu raja-raja kan, raja adalah pemerintah manusia yang paling tinggi, seharusnya tunduk kepada Tuhan gitu.
Ya, jadi sebenarnya struktur otoritas ini mengajar manusia untuk tunduk kepada Tuhan. Ya, dan ini untuk melawan keinginan manusia yang mendasar bahwa saya ingin melakukan apapun yang saya inginkan. Ya, saya tidak mau ada siapa-siapa di atas saya, bahkan Tuhan sekalipun. Saya mau menjadi Allah bagi diri saya sendiri. Dan yang menariknya adalah bahwa manusia modern dicekokin secara signifikan dengan hal ini melalui media massa, melalui messaging di film-film, ya. Do what you want, lakukan apa yang kamu inginkan. Dan di musik, ya, musik rock and roll adalah musik pemberontakan. Musik rock and roll yang mendominasi dunia saat ini, dan hampir semua musik populer sudah memasukkan unsur-unsur rock and roll dengan backbeatnya. Jadi musik-musik yang bahkan disebut pop hari ini, ya, pop, easy listening dan lain sebagainya, banyak yang intinya sudah menginkorporasikan suara-suara rock and roll sebenarnya. Dan pesannya adalah pesan pemberontakan, ya, pemberontakan. Dan pemberontakan yang paling paling gampang dijual adalah pemberontakan seksual, ya, karena pemberontakan seksual memuaskan kedagingan, memuaskan hawa nafsu, membangkitkan gairah dan lain sebagainya, sehingga ya rock and roll itu adalah pesan pemberontakan, terutama pemberontakan seksual. Karena ada sesuatu yang sangat sensual di dalam musik itu, ya, dan seks adalah sesuatu yang Tuhan desain dan merupakan target pemberontakan yang empuk, boleh dibilang target pemberontakan yang empuk, yang sangat mudah membohongin orang begitu dengan berkata, toh saya melakukan ini kan atas nama cinta, atas nama suka sama suka. Peduli apa kamu, ya, peduli apa orang lain kalau saya melakukan seks, toh itu urusan saya sendiri, gitu kan. Yang penting saya sama-sama suka begitu. Jadi tidak peduli apakah itu di luar pernikahan, tidak peduli apakah itu homoseksualitas yang Tuhan benci dan Tuhan larang gitu. Ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau transgenderisme dan lain sebagainya, perselingkuhan, pedofilia dan macam-macam lagi semua yang lain. Apa pedulinya? Kamu, ya, kenapa kalian harus peduli? Kenapa kalian harus menghakimi gitu kan? Saya hanya mau melakukan ini saja, ini maunya saya gitu. Dan kembali ini kepada apakah Tuhan punya otoritas atas kita atau tidak, gitu kan? Ataukah kita menjadi Allah bagi diri kita sendiri, gitu. Dan Isabel, dia sebenarnya dia Ahab dan Isabel di sini, mereka tidak lagi mau melihat masalah bukti, ya, tapi mereka melihat masalah apa? Masalah diri sendiri, self, ego di sini kan. Isabel mementingkan ego dia. Dia tidak mau nabi-nabi dia kalah. Tidak peduli masalah buktinya, tidak peduli masalah siapa yang memberikan api, tapi masalah ego dia, kesombongan dia, diri dia sendiri. Kembali dia menempatkan dirinya sebagai Allah di sini. Dan dia mengancam untuk membunuh Elia. Nah, ada sebagian orang berpendapat kenapa dia tidak langsung bunuh saja Elia, kenapa dia pakai suruh utusan dan sebagainya. Apakah dia hanya sekedar gertak saja, ya. Dan ya tentu kita tidak bisa secara absolut tahu apa psikologinya si Isabel di sini, ya. Jadi ada beberapa pendapat, ada yang berkata dia hanya sekedar gertak saja karena kalau dia benar-benar mau bunuh Elia mungkin dia sudah langsung bunuh, ya. Tapi belum tentu juga, karena ingat bahwa Ahab sepertinya mulai simpati dengan Elia, dan kita akan lihat itu. Walaupun, nah, peran Ahab juga menarik. Jadi rupanya memang Ahab, kalau kita baca terus nanti ya, kita akan lihat bahwa Ahab mulai simpati dengan Elia sebenarnya, walaupun dia juga masih kesel dengan Elia karena Elia terus menegur dia dan lain sebagainya. Tapi dia sepertinya menghargai Elia sebagai seorang, mulai menghargai Elia sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang nabi di sini. Sehingga bisa jadi Isabel juga tidak bisa langsung membunuh Elia karena Ahab begitu, tapi bahwa dia akan menggunakan segala daya dan upaya dia, segala resource dia sebagai seorang ratu untuk membunuh Elia di sini. Nah, ayat yang ketiga, oke, jadi kita sudah lihat responnya responnya Ahab, responnya Isabel. Lalu bagaimana dengan Elia sendiri? Dan pasal 19, ya, kita melihat ada sisi lain dari Elia di sini. Oke, kita baca dulu tadi ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi Elia ketakutan katanya di sini. Nah, sebenarnya kata ketakutan di sini
bukanlah terjemahan yang bagus ya di pasal 19 ayat 3, maka takutlah ia, karena di dalam bahasa Ibraninya ini dari satu kata saja yaitu wayar. Wayar sebenarnya dari kata ra'ah, sehingga KJV dengan tepat menerjemahkannya, dan ketika dia melihat itu, ya, ketika dia melihat apa? Melihat responnya Isabel dan responnya Ahab, dan mungkin respon jadi harapannya Elia adalah bahwa Israel secara keseluruhan akan berbalik kepada Tuhan. Dia berharap bahwa kemenangan di Karmel akan mendatangkan perubahan mulai dari atas, mulai dari raja, kemudian pembesar-pembesar. Namun ternyata tidak, ya, ternyata tidak. Jadi momentum yang dibawa dari Karmel itu stop gitu, stop pada Isabel, dan Ahab juga tidak mau atau tidak rela untuk katakanlah mendisiplinkan si Isabel atau melanjutkan reformasi kepada semua bawahannya dan lain sebagainya. Ahab entah tidak mau atau dia sendiri memang masih kurang yakin dan lain sebagainya. Jadi harapan Elia gagal. Jadi ketika dia melihat itu, ya, jadi bukan maka takutlah ia, begitu. Nah, kenapa diterjemahkan maka takutlah ia oleh LAI? Karena LAI mengikuti di sini Alkitab terjemahan sebenarnya, yaitu Septuaginta. Jadi mungkin kita masih ingat ya bahwa Perjanjian Lama aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, dan teks bahasa Ibrani dipelihara sampai ke tangan kita hari ini dalam apa yang disebut sebagai teks Masoretik. Teks Masoretik adalah teks yang dijaga oleh orang-orang Yahudi melalui abad-abad, dan para penjaga teks ini disebut kaum Masoret, makanya disebut teks Masoretik. Dan di teks Masoretik bunyinya adalah dan ia ketika ia melihat ya, dan dia melihat apa yang terjadi gitu kan. Melihat respon yang negatif dari Isabel dan tidak adanya perubahan, tidak adanya hasil, intinya. Dia berkata dia merasa kecewa di sini. Jadi lebih kepada kekecewaan. Nah, tetapi di Septuaginta adalah terjemahan PL ke dalam bahasa Yunani. Dan di Septuaginta bunyinya adalah dan dia takut. Jadi di sini LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memilih untuk mengikuti Septuaginta di sini. Padahal lebih tepat adalah mengikuti teks Ibrani, karena teks Ibrani adalah teks aslinya, Septuaginta adalah teks terjemahan. Nah, saya tidak berkata bahwa Elia tidak takut. Bisa jadi Elia takut, dan bisa jadi itu juga mengapa Septuaginta menulisnya ia takut, karena memang kata takut dengan melihat di dalam bahasa Ibrani itu sangat mirip sekali, hanya beda huruf hidup saja, gitu ya. Jadi bagi yang ada belajar Ibrani sedikit, kalau takut itu yare, ya, sedangkan yang tertulis adalah wayar, ya, wayar di sini, jadi sangat mirip sebenarnya, dan itu hanya tinggal diubah-ubah huruf hidupnya, memang bisa jadi dia takut begitu. Tapi nah ini salah satu bahayanya, karena ada suatu semacam kelompok orang ya, yang kadang-kadang berpikir kalau kita tidak suka satu ayat dalam Alkitab, atau kita merasa ayat ini sulit atau kok agak aneh lain sebagainya, kita bebas untuk mencoba merancang ulang huruf hidupnya supaya jadi lebih cocok begitu. Nah, saya berkata itu praktek yang sangat berbahaya, karena berarti Anda coba saja, misalnya Anda bikin kalimat bahasa Indonesia ya, tapi huruf hidupnya hilang, cuman huruf mati saja. Lalu kalau ada yang kurang cocok, Anda anggap saya ubah lagi huruf hidupnya gitu. Ini kan bahaya. Misalnya kalau saya bilang ya macam-macam ya, misalnya ada banyak ya, misalnya bola bisa jadi bila, bisa jadi bala, bisa jadi jadi saya bisa ubah macam-macam begitu. Dengan banyak yang bisa berubah, tapi tidak. Makanya kita bilang bahwa kita harus mengikuti teks sebagaimana tertulis di sini kan. Maka dia melihat, ketika dia melihat gitu, Elia melihat. Nah, sekali lagi saya katakan bukan berarti bahwa Elia tidak takut gitu. Bisa jadi dia memang takut, dan oleh karena itu Septuaginta menuliskan dia takut di situ, karena memang buktinya Elia lari gitu. Namun teks mengatakan dan dia melihat. Jadi ada kombinasi di sini, bukan hanya masalah ketakutan soal nyawanya, tapi lebih kepada kekecewaan bahwa sepertinya apa yang dilakukan, pertarungan besar-besaran. Dan Anda bisa membayangkan, kita membaca pasal 18 kan begitu seru ya, kayak kisah apa begitu. Namun bagi yang menjalani seperti Elia dan lain, ini sangat menegangkan dan sangat seru sebenarnya, sangat menegangkan dan sangat menguras emosi dan tenaga dan lain sebagainya. Dan suatu mahakarya boleh dibilang bahwa Elia
berdiri ya 1 lawan 400. Anda bisa bayangkan itu dengan nasib, bukan hanya nasib dirinya tapi nasib bangsa itu di ujung tanduk. Lalu kemudian menyaksikan Tuhan menjawab dengan begitu luar biasa, lalu merasakan momentum di mana mereka menangkap nabi-nabi itu dan menyembelihnya, dan semua itu tentu mendatangkan suatu ekspektasi yang luar biasa pada Elia bahwa iya, kita saat ini, inilah momennya kita membalikkan kerajaan kita. Inilah momennya Ahab kamu harus bertobat. Ahab kamu harus kekang si Izebel itu, atau kamu tobatkan dia, atau kamu pecat itu semua pembesar-pembesar yang masih ngikutin Baal dan lain sebagainya. Dan dia merasa inilah momen kemenangan begitu kan. Dan terakhir waktu turun hujan kan, Elia disertai oleh kuasa Tuhan, dia lari duluan mendahului Ahab sampai ke Yisrael, dan dia mengharapkan suatu benar-benar suatu revival, suatu kebangkitan rohani terjadi di Israel. Dan tentunya itu semua jatuh ada dari suatu ekspektasi yang begitu tinggi, suatu pengharapan yang begitu tinggi, lalu gagal gitu kan. Lalu ternyata tidak ada kebangkitan rohani yang real, tidak ada pertobatan pada Izebel, yang ada malah dia mau membunuh Elia, dan Elia mungkin melihat bahwa tidak ada yang berani untuk membela dia di istana itu. Tidak ada yang berkata tidak boleh, atau memulai suatu gerakan pembaharuan. Tidak ada, semua itu tidak ada. Ahab sendiri juga melempem gitu kan, dan dia nurut saja sama istrinya walaupun Ahab adalah saksi atas pekerjaan Tuhan di Gunung Karmel. Dan itu seperti membuat Elia berpikir, berarti sia-sia. Berarti semua yang saya lakukan ini percuma gitu kan. Berarti saya kalah gitu. Berarti gagal gitu. Dan dari sebenarnya depresi ini ya, jadi kita bisa membayangkan bahwa Elia terkena suatu depresi yang mendalam, bahwa dia merasa dia sudah gagal, dia merasa tidak ada gunanya lagi, bahwa pelayanan dia tidak membawa efek dan lain sebagainya. Dan sebenarnya pasal ini adalah pasal yang sangat bagus juga untuk direnungkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang pada posisi yang sama sebenarnya, ketika melayani Tuhan sekian lama dan sepertinya tidak ada hasil gitu. Sepertinya kosong, sepertinya tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan, tidak ada orang-orang yang mendengarkan kebenaran, yang berbalik kepada kebenaran, yang meninggalkan ilah-ilah modern zaman sekarang ini, yang mungkin bukan namanya Baal lagi tapi dengan nama-nama yang lain. Dan banyak yang berpikir, aduh apa gunanya lagi gitu kan, apa gunanya lagi. Dan mereka putus asa dan mereka mau melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dan kita mendapatkan Elia di sini, dia lari ke selatan di sini ya. Katanya dia sampai ke Beersheba. Beersheba adalah sudah masuk wilayah Yehuda. Jadi dengan demikian dia berada di luar jangkauan Izebel di sini. Dan rupanya tadinya dia bawa seorang bujang, tapi kemudian dia tinggalkan di sana. Oke, kita lihat sekarang ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-8 di sini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Oke, jadi dalam entah ini apa ya, semacam pelarian atau dia menghindar atau apa ya, dia masuk ke selatan, ke Yehuda, kemudian dia masuk ke padang gurun. Dan apa yang dia katakan di sini? Ya, perhatikan di sini, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Oh, saudara kasih Tuhan, ingat bahwa Elia kan orang benar, dan orang benar besar kuasa doanya begitu ya. Dan dia berdoa tidak ada hujan, lalu hujan tidak turun 3,5 tahun. Dia berdoa ada hujan, lalu hujan turun. Dia berdoa minta api, Tuhan
kabulkan. Sekarang dia berdoa untuk sesuatu yang lain lagi. Dia berdoa untuk mati katanya di sini. Cukuplah itu sekarang Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya, nenek moyangnya mungkin Elia datang dari suatu garis hamba-hamba Tuhan atau minimal orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan dia menyadari bahwa sama seperti bapak-bapak luhurnya, dia telah gagal untuk membalikkan Israel begitu, untuk mentobatkan Israel. Dia tidak berhasil, maka dia bilang aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku di sini ya. Dan dia berdoa untuk diambil nyawanya. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengarkan permintaan Elia ini ya, karena belum cukup ya. Elia berkata cukuplah itu. Tapi itu menurut Elia. Dan kadang-kadang kita juga bisa sampai kepada suatu titik depresi, titik keputusasaan di mana kita sudah cukup ya. Saya sudah tidak mau terima lagi, saya sudah cukup hidup, saya sudah cukup berbuat dan sebagainya. Tapi itu menurut kita. Dan yang di dalam kelemahan kita, di dalam otak kita yang terbatas ya, dan memang kita akui kita manusia, kita lemah, kita bisa. Orang sehebat Elia saja bisa. Jadi saya tidak menyalahkan atau saya tidak memandang rendah kalau misalnya ada orang yang putus asa apapun itu. Apakah Anda seorang hamba Tuhan sedang mendengarkan yang ada putus asa, atau yang non hamba Tuhan pun ada yang putus asa dalam hal pekerjaan, putus asa dalam hal mungkin hubungannya, keluarganya, pernikahannya, ada yang sedang putus asa mengenai itu masalah hari ini. Saya tidak memandang rendah, karena itu manusiawi. Orang sehebat Elia saja bisa putus asa, dia bisa cukuplah. Tapi justru kita belajar dari sini bahwa Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada kita. Kalau misalnya kita bilang cukuplah, tapi Tuhan bilang belum cukup. Ya. Elia menganggap pelayanan dia mesti sudah selesai karena dia sudah gagal. Gitu. Dia sudah gagal, dan kegagalan bisa membuat kita putus asa. Saya teringat akan seorang tokoh hebat lainnya yang bahkan nanti di Perjanjian Baru sebenarnya dikatakan datang untuk menggenapi datangnya Elia kembali, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menggenapi datangnya Elia kembali, dan dalam roh Elia begitu ya, dan dia juga pernah mengalami keputusasaan yang serupa. Dia adalah seorang yang hebat juga, tapi ketika dia masuk penjara, karena saya rasa ada ekspektasi yang sama, jadi sangat mirip ya antara Elia dengan Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis dia menjadi pembuka jalan bagi Tuhan Yesus, dan dia juga seorang yang sangat hebat. Dan dia punya ekspektasi ketika dia melihat banyak orang yang dibaptis oleh dirinya. Dia punya ekspektasi bahwa orang Israel akan berubah, akan bertobat, akan kembali kepada Tuhan, akan menerima Tuhan Yesus. Gitu. Tapi nyatanya Israel secara nasional kan tidak. Bahkan ketika Yohanes sendiri akhirnya dimasukkan ke dalam penjara oleh Herodes dan sebagainya, dia sempat putus asa. Dia berpikir, apakah dia kirim utusan kepada Tuhan Yesus? Apakah engkau benar-benar ini? Apakah engkau benar-benar Mesias itu? Atau kita harus tunggu lagi yang lain? Kalau engkau Mesias, kenapa saya begini? Saya kan adalah pembuka jalanmu, begitu kan? Jadi ketika kita menghadapi kegagalan atau yang kita anggap kegagalan, ya padahal Yohanes tidak gagal, dan sebenarnya Elia juga tidak gagal, begitu. Tapi ketika kita merasa bahwa kita gagal, lalu kita putus asa, ya bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu, apapun yang Anda sedang alami hari ini, sedang hadapi hari ini, belajar dari Elia di sini. Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Dan tadi saya ingin berkomentar satu hal lagi, bahwa puji syukur Tuhan tidak mendengarkan doanya Elia. Jadi kadang-kadang kita berdoa, dan adalah lebih baik kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, gitu. Ya, jadi doa orang benar kan besar kuasanya. Ya, tapi kadang-kadang orang benar juga bisa salah berdoa. Contohnya Elia di sini. Ambillah nyawaku, katanya kepada Tuhan. Ironisnya, orang yang meminta Tuhan mengambil nyawanya, dan yang semua doa dia yang lain yang kita baca dalam Alkitab dijawab oleh Tuhan, tapi doanya yang satu ini tidak dijawab oleh Tuhan. Bahkan Elia menjadi salah satu manusia, ya, hanya dua yang tercatat sih, yaitu Elia dan Henok, salah satu manusia yang tidak mati gitu. Jadi Tuhan tidak jawab doa dia ini sampai seterusnya, bahkan dia tidak mati sampai seterusnya, dia diangkat ke sorga nanti. Itu nanti di pasal-pasal selanjutnya lagi gitu ya. Jadi kembali bahwa kadang-kadang kita mengucap syukur Tuhan tidak menjawab doa kita. Ya, Tuhan tidak menjawab, karena Tuhan jauh lebih tahu daripada kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita memaksa Tuhan ya ketika kita berdoa. Nah, memang ada satu balance di sini. Di pasal yang lalu kita melihat bagaimana Elia berdoa
meminta hujan sampai 7 kali. Jadi ada waktunya, ada tempatnya kita berdoa berulang-ulang dengan tekun kita mendoakan sesuatu. Ya, ada tempatnya itu. Di mana kita yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan, di mana kita tahu itu adalah untuk kebaikan dan lain sebagainya. Tapi kita selalu datang dengan konsep, ya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik, ya. Namun ada saatnya juga kita stop untuk mendoakan sesuatu karena kita berkata, Tuhan, Engkau yang tahu lebih baik lah. Kalau Engkau bilang tidak juga, ya Engkau tahu yang terbaik, begitu. Engkau tahu yang terbaik. Dan puji syukur Tuhan tidak mengabulkan keinginan Elia untuk mati, untuk mencabut nyawanya di sini. Lalu ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, Tuhan mulai bekerja pada Elia, ya, dan ini menjadi contoh bagi kita juga. Dia tidur di bawah pohon arar, katanya sebuah pohon arar. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Seorang malaikat menyentuh dia, menyuruh dia bangun. Nah, kata malaikat di sini, yaitu malak, sama persis dengan kata di ayat 2 suruhan, gitu ya. Di ayat 2 kan dibilang Izebel menyuruh seorang suruhan. Jadi ini memberitahu kita kata malaikat atau malak dalam bahasa Ibrania malak yang sangat mirip dengan bahasa Indonesia malak, ya. Karena malak, kita ada malak, malaikat itu satu akar kata dari bahasa Ibraninya sebenarnya. Dan malak secara literal artinya adalah utusan atau pembawa berita, gitu. Jadi Izebel membuat Elia putus asa dan takut melalui suruhannya, malaknya, yang menyampaikan pesan pada Elia bahwa dia mau dibunuh. Tapi Tuhan memberikan utusan yang lain, memberikan malaikat yang lain, mengutus malaikat yang lain untuk menguatkan Elia. Dan 2 kali di sini, ya, kita lihat bahwa malaikat itu datang, suruh Elia bangun, kemudian kasih dia makanan di situ. Ada roti bakar, ya, lalu ada air, ya, roti bakar, air. Ya. Dan dia makan, dia minum, dia tidur lagi. Dan ini pasti, jadi gini, nomor 1, Tuhan urus ini dulu, kelelahan fisik yang dialami oleh Elia. Nah, kadang-kadang kita menjadi frustrasi dan depresi dan putus asa, itu ada kaitannya. Karena tubuh, jiwa, dan roh manusia itu berkaitan. Ya, tadi malam saya barusan mengajar kelas pneumatologi di GITS, ya, di Grave International Theological Seminary. Saya mengajar kelas pneumatologi, ya, yaitu belajar tentang Roh Kudus. Dan kita ada bicara soal bagaimana roh dan tubuh manusia itu saling terkait satu dengan yang lain, gitu. Dan jiwa kita, ya, makanya dulu kita di Indonesia pun ada pepatah kan, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, dan pada jiwa yang sehat juga ada tubuh yang sehat. Jadi saling kait mengait, ya. Kalau di kedokteran kita sering bilang ini adalah pendekatan holistik. Pendekatan holistik di mana mental bisa mempengaruhi badan, ya, dan badan bisa mempengaruhi mental juga, gitu. Jadi Tuhan bilang makan, ya, kasih dia tidur, karena secara fisik Elia pasti sangat kecapean. Bayangkan dia sempat lari dari Gunung Karmel, ya, di mana Ahab pakai kereta, ya. Ahab berlari, memang dibantu oleh kuasa Tuhan memang, tapi pasti ada kecapean fisik juga di situ. Dia lari dari Gunung Karmel ke Yisrael, kemudian dari Yisrael tidak sampai sehari kemudian dia lari lagi dari Yisrael sampai ke Beersheba yang adalah ratusan mil, saudara. Jadi ada suatu keletihan fisik di sini. Nah, ini salah satu hal yang harus kita perhatikan juga. Nah, sebagai hamba Tuhan, dan saya bicara hamba Tuhan, ya, tapi ini berlaku juga untuk semua yang lain. Sebagai hamba Tuhan, tapi juga semua manusia, ya, pikirkan juga masalah fisik kita, tubuh kita. Memang di dalam Perjanjian Baru, di dalam Timotius, Paulus ada menasihatkan kepada Timotius bahwa latihan badani terbatas gunanya, katanya di situ. Itu di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Jadi terbatas gunanya artinya memang, ya, tidak bagus juga kalau kita jadikan itu utama dan hidup kita terkonsumsi ke sana, gitu ya, kecuali memang pekerjaan Anda adalah atlet atau lain sebagainya, gitu ya. Karena ada orang yang dia gila, ya, karena hari ini ada tren kesehatan. Ya, saya tidak berkata ini negatif semua, tapi kalau berlebihan ya jelas negatif. Ya, ada orang yang, ya, karena dia tren kesehatan jadi nge-gym, olahraga sehari bisa berjam-jam, berhari-hari lain sebagainya. Ya, yang ya menjadi buruk kalau itu membuat dia tidak bisa berfungsi atau tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan ada yang bahkan karena hal-hal seperti ini jadi tidak ke gereja, jadi dia lebih mengutamakan
misalnya olahraga dia, daripada persekutuan dengan umat Tuhan dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi salah. Jadi latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah ya, ibadah sini godliness, jadi ibadah yang kita lakukan tiap hari. Ibadah itu bukan hanya hari Minggu, Saudara. Ya, ibadah itu bukan hanya datang ke gereja. Jadi ibadah itu sehari-hari. Bagaimana kita melayani Tuhan. Ya. Dalam keseharian kita, ibadah itu berguna dalam segala hal, katanya sini. Oke, jadi tapi berarti bahwa latihan badani terbatas gunanya, tapi tetap ada gunanya. Kalau kita balik lagi ke 1 Raja-Raja 19, kadang-kadang kita membutuhkan istirahat fisik. Mengatur ya makanan yang kita makan dan lain sebagainya. Jadi 2 kali, bayangkan 2 kali malaikat kasih dia makanan. Makanannya menarik ya, roti bakar dan air. Wah, ternyata roti bakar enak juga ya. Dan malaikat berkata, kamu harus makan ini, kamu harus punya kekuatan. Lalu setelah selesai, ayat 8, dia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Berarti dia makin ke selatan lagi, karena gunung Horeb adalah nama lain dari gunung Sinai. Dan di gunung Sinai itulah orang Israel waktu itu dijadikan suatu bangsa oleh Tuhan. Yang tadinya waktu mereka masuk Mesir adalah satu keluarga. Lalu mereka bertambah banyak, menjadi sangat banyak dan sangat banyak. Dan diperbudak dan sebagainya. Tapi mereka keluar dari Mesir sampai ke gunung Sinai, lalu dijadikan secara resmi bangsa pilihan oleh Tuhan. Dan dikasih hukum Taurat dan sebagainya. Itu tempat yang sangat bersejarah. Dan Elia pergi ke sana dalam waktu 40 hari 40 malam, yang juga signifikan. 40 hari 40 malam itu adalah lamanya Musa ada di atas gunung Sinai. Waktu dia menerima hukum Tuhan, dia ada di atas gunung Sinai 40 hari 40 malam. Yang menarik sekali bahwa selama Musa 40 hari 40 malam di atas gunung Sinai, orang Israel membuat lembu emas ya, sama seperti yang sedang terjadi di Israel sekarang. Jadi ada signifikansi di sini, di mana Elia 40 hari 40 malam jalan ke gunung Sinai, sementara Israel bercokol di dalam penyembahan berhalanya, penyembahan kepada lembu emas, bahkan tambah Baal lagi sekarang, begitu. Jadi ada semacam paralel di sini antara Elia dengan Musa. Ya. Dan ada banyak paralel antara Elia dan Musa, bahkan di Matius pasal 17 ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, masih ingat di situ, dan dia berubah. Yang muncul di samping dia adalah Elia dan Musa, gitu. Jadi ya ada paralel di sini antara Elia dan Musa, sama-sama ke gunung Sinai, sama-sama bersekutu dengan Tuhan di gunung Sinai sambil Israel menyembah berhala dan sebagainya. Dan 40 hari 40 malam juga mungkin ada kaitannya dengan semacam ini ya, ada hubungannya dengan 40 tahun orang Israel keliling padang gurun di sini. Oke, nah kita baca lagi ayat 9 dan seterusnya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi harusnya kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau.
Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya, Tuhan menuntun Elia ke Gunung Sinai atau Gunung Horeb di sini. Lalu dia masuk ke sebuah gua, katanya di sini. Sangat menarik ya, bahwa Musa waktu dia di Gunung Sinai juga sempat masuk ke suatu ceruk, ya, ceruk atau gua, di mana Tuhan pernah menampakkan kemuliaan kepada Musa, dan Tuhan bilang kamu tidak mampu melihat seluruh kemuliaanku, atau dalam bahasa antropomorfisme, kamu tidak bisa melihat wajahku, gitu ya, maksudnya kemuliaan Tuhan secara full tidak bisa ditahan oleh Musa, sehingga Tuhan bilang aku akan biarkan kamu melihat punggungku. Dan itu juga bahasa antropomorfisme tentunya, maksudnya Tuhan kasih dia melihat sebagian kemuliaan Tuhan begitu. Lalu Tuhan taruh Musa di sebuah ceruk, ya, dan dia tutupi, kemudian dia lewat di situ, dan bisa jadi ini gua yang sama, saudara, bisa jadi. Kembali ada suatu hubungan antara Elia dengan Musa di sini, dan Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu di sini, hai Elia? Dan di satu sisi ya mungkin Elia bingung menjawabnya, dan kita tidak mendengar intonasi Tuhan, ya, kita kan baca. Apakah Tuhan kasih penekanan di kata di sininya? Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi maksudnya kenapa kamu ada di Horeb padahal mestinya kamu di Israel, gitu kan? Apakah penekanannya pada kerjamu? Apakah Tuhan ingin tahu bahwa Elia lagi ngapain, gitu? Apakah kerjamu di sini, hai Elia, dan sebagainya? Jadi sebenarnya apa yang Tuhan ingin tanya kepada Elia di sini? Tapi Elia menjawab di ayat yang ke-10, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Nah, ini tentu adalah keluar dari hati Elia yang mendalam, ya. Memang ada beberapa hal yang dia katakan tidak akurat, tapi ini adalah hati dia. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Bahkan kalau kita lihat bahasa aslinya, sebenarnya bisa diterjemahkan juga, aku sangat cemburu bagi Tuhan. Aku sangat cemburu bagi Tuhan. Karena kata dasarnya dari kata kane di sini, yang artinya cemburu sebenarnya. I'm very jealous for God, gitu ya. Jealous dengan zealous jadi mirip, ya. Satu pakai J, satu pakai Z di dalam bahasa Inggris. Zealous itu kan berapi-api, ya, tapi itu mirip dengan jealous, jadi cemburu. Aku sangat cemburu bagi Tuhan. Dan ini mengingatkan kita ke Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus mirip, ya, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, kalau saya tidak salah, coba kita lihat di sini. Ya, 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai parawan suci kepada Kristus. Jadi kecemburuan baik Paulus maupun Elia di sini itu merefleksikan kecemburuan Tuhan, karena Tuhan dikatakan Allah yang cemburu. Tentu cemburunya Tuhan adalah cemburu yang sempurna dan benar, ya. Yang cemburu yang tidak mau manusia itu bercabang hati kepada ilah lain, gitu. Dan Tuhan cemburu, dan hamba-hamba Tuhan harus cemburu bagi Tuhan juga. Aku cemburu dengan cemburu ilahi ketika hamba Tuhan melihat umat Tuhan meninggalkan Tuhan atau lebih mementingkan hal-hal lain. Ya, saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang memang sangat sedih, ya, sangat sedih melihat misalnya ada orang Kristen dia lebih mementingkan misalnya hal-hal duniawi dibandingkan baca Alkitab misalnya. Karena kita sering menghimbau orang baca Alkitab, ayo baca Alkitab tiap hari. Kadang-kadang baca Alkitab bilang, oh tidak ada waktu. Tapi kemudian kita lihat dia nonton drama Korea berjam-jam, ya. Lihat dia terlibat dalam banyak hal yang, ya, membuang waktunya dan lain sebagainya, ya. Dan mungkin melakukan hiburan dan sebagainya masih ada space untuk itu sebenarnya, gitu kan. Tapi mari kita utamakan Tuhan, ya. Ketika hari Minggu datang, apakah kita setia berjemaat? Ataukah kita mencari-cari alasan, ya? Jadi kita mementingkan siapa? Dan apalagi kalau kita sudah bicara mengenai Injil yang benar dan sebagainya. Dan Paulus sangat marah, sangat cemburu katanya ketika dia melihat orang Korintus mulai ada yang tertarik dengan Yesus yang lain dan Injil yang lain dan roh yang lain, gitu. Wow, saudara-saudara. Dan Elia balik lagi ke satu raja-raja di sini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku sangat cemburu bagi Tuhan, gitu kan? Karena orang Israel, apa yang melakukan orang Israel? Meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, membunuh nabi-nabi dengan pedang. Ya, itu memang terjadi. Hanya aku seorang diri masih hidup, mereka ingin mencabut nyawaku. Ya, dan mungkin dari perspektif Elia seperti itu, gitu ya. Walaupun
Kita akan lihat nanti Tuhan akan koreksi dia. Ya, sebenarnya Elia tahu, Obadya sudah kasih tahu dia bahwa ada 100 nabi yang tersembunyi. Tapi mungkin dalam pemikiran Elia adalah, ya tapi kenapa mereka sembunyi? Kenapa mereka tidak seperti aku gitu kan? Kenapa mereka tidak mempertaruhkan nyawanya? Karena Elia mempertaruhkan nyawanya. Sampai-sampai Isabel mau membunuh dia dan lain sebagainya. Kenapa mereka tidak terbuka? Ya. Jadi sepertinya hanya dia yang masih hidup di sini. Walaupun Tuhan akan koreksi dia nanti. Dan Tuhan suruh dia keluar berdiri di depan gunung. Lalu terjadilah suatu episode di sini yang kembali kita teringat akan Musa dan lain sebagainya, karena gunung sini adalah gunung di mana Tuhan menampakkan diri kepada orang Israel dan kepada Musa, di mana Tuhan juga mau menampakkan diri kepada Elia di sini, ya. Dan dia suruh Elia berdiri di situ. Dan suatu hal yang cukup enigmatis di sini terjadi. Ada 3 hal yang duluan lewat, ya, yaitu angin besar yang kuat memecah gunung-gunung, ya. Lalu ada gempa, lalu ada api, ya. Namun baik di angin puting beliung, baik di gempa maupun api itu dikatakan tidak ada Tuhan. Jadi itu belum Tuhan istilahnya begitu. Itu belum Tuhan, ya. Dan ya kita harus membedakan antara hal-hal ini memang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan punya kuasa ini, tapi Tuhan bisa menyatakan dirinya dalam hal yang lain, gitu. Dan memang semua hal ini mengingatkan kita bahwa waktu di Gunung Sinai Tuhan juga menunjukkan kuasanya dengan luar biasa. Sampai-sampai orang Israel ketakutan. Dan di Perjanjian Baru kita membaca bahwa orang Israel memohon kepada Musa, udahlah nggak usah, jangan kami lagi yang mendengar, kamu aja. Jadi diwakilkan karena saking mengerikannya itu, ya, saking menakutkannya, ada guntur, ada kilat, ada api dan lain sebagainya. Dan Elia sepertinya mendapatkan perlakuan yang sama di sini. Tapi terakhir sekali adalah di ayat 12, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Nah, penerjemahan bunyi angin sepoi-sepoi biasa ini juga kadang-kadang diperdebatkan, tapi saya rasa tidak perlu terlalu diperdebatkan bagaimana, ya, karena bunyi angin sepoi-sepoi basah di sini, ya, intinya suatu bunyi yang ada sebagian Alkitab terjemahkan sound of silence, ya. Tapi kalau sound of silence gimana caranya, ya? Silence kan nggak ada soundnya, gitu. Dalam KJV diterjemahkan a small still voice, katanya. Coba saya baca di sini. Ya, di a still small voice, agak terbalik. A still small voice. Jadi suatu suara yang a still small voice, ya, suatu suara yang sangat kecil lah, begitu, yang kecil, ya, yang halus mungkin. Dan rupanya itu Tuhan, gitu. Rupanya Tuhan itu mewakili Tuhan di sini. Dan Elia mendengarnya, lalu dia keluar di sini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini, saudara kasih Tuhan? Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada Elia? Kan? Karena di ayat 13 Tuhan ulangi lagi pertanyaan yang sama. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu di ayat 14 Elia sepertinya menjawab dengan hal yang sama. Jawabannya persis sama. Aku bekerja segala-galanya bagi Tuhan, Allah semesta alam, ya, tapi mereka melakukan ini dan ini dan ini, ya, dan mereka ingin mencabut nyawaku, tinggal aku sendiri. Jadi Tuhan menanyakan hal yang sama dan Elia menjawab hal yang sama. Tapi ada pelajaran apa sebenarnya yang sudah terkandung di dalam semua demonstrasi ini, gitu. Dan satu pelajaran yang menurut saya sangat indah adalah Tuhan ingin mengajarkan, hey Elia, mungkin kalau manusia dia akan boleh kita bilang terpukau dengan semua yang tadi itu, dengan angin yang keras, dengan gempa bumi, dengan api. Tetapi jangan meremehkan kehadiran Tuhan dalam hal-hal yang kecil, gitu. Suara angin sepoi-sepoi basah. Jangan meremehkan penyertaan Tuhan di dalam hal-hal yang kecil, gitu. Dan ini menjawab keputusasaannya Elia, karena Elia mengharapkan bahwa Israel segera bertobat, Ahab bertobat, Isabel bertobat, atau bahkan kalau tidak mau bertobat pun dipecat atau dihukum atau bahkan dibunuh, entah apa yang mungkin diharapkan oleh Elia, ya. Tapi dia mengharapkan hal seperti itu, dan ketika itu tidak terjadi, dia anggap dia sudah gagal. Padahal saudara kasih Tuhan ingin berkata, tidak, Elia, kamu tidak gagal, ya. Dengan kamu melakukan semua yang kamu lakukan, ya, pasti ada pengaruhnya, gitu. Walaupun tidak terlihat, walaupun tidak pengaruh yang seperti gunung membalikkan seluruh kerajaan Israel, yang kamu inginkan itu kayak gempa bumi dan api dan angin puting beliung, begitu.
Sehingga kamu tidak boleh lupa bahwa Tuhan bisa bekerja bahkan melalui hal-hal yang kecil, dan Tuhan ada di dalam hal-hal yang kecil, dan perubahan-perubahan yang kecil. Ya. Walaupun Ahab dan Isabel mungkin secara tampak luar tidak berubah total, namun bukankah orang-orang lain yang di Gunung Karmel mungkin ada yang berubah? Ya, mereka yang membantu Elia untuk membunuh nabi-nabi Baal dan lain sebagainya. Dan ada Tuhan dalam hal-hal kecil juga, gitu. Dan ini sangat penting bagi kita, ya, ketika kita mengalami yang kita anggap kegagalan, ya, atau keputusasaan, atau kenapa tidak ada perubahan, ya, dalam pelayanan tidak ada hasil sepertinya. Ya. Tapi benarkah tidak ada hasil? Kadang-kadang kita menabur, kita kasih traktat. Ya, dan ini bukan hanya perlu dilakukan oleh gembala sidang, ya, ini perlu dilakukan oleh semua orang percaya. Memberi traktat, kita bersaksi, kita buka mulut kita mengajak orang ke gereja, kita ajak orang ke seminar, kita kasih brosur, lain sebagainya. Dan kita bisa lakukan itu. Saya sudah selama hidup saya nggak tahu kasih berapa banyak traktat. Ya memang tidak sebanyak yang bisa saya lakukan. Kadang-kadang saya berharap, mestinya tadi saya kasih traktat. Tapi saya sudah cukup banyak memberikan traktat kemana-mana. Tapi saya tidak tahu hasilnya. Jarang sekali yang ada kita kasih traktat sama orang lalu kita bisa tahu persis, orang ini lalu belakangan bertobat karena traktat ini. Ya jarang sekali. Saya sendiri kayak belum pernah ada orang yang saya kasih traktat lalu saya dengar kabar misalnya bahwa belakangan dia bertobat karena traktat itu, gitu. Saya belum pernah mendapatkan itu, gitu. Tetapi saya tidak perlu ragu bahwa saya melakukan hal yang benar, itu dengan saya memberikan traktat, dengan saya buka mulut saya walaupun saya tidak tahu hasilnya dan lain sebagainya. Ya, tetap lakukan hal-hal yang kecil. Ya, tetap bersaksi, hai Elia. Ya, dan Tuhan akan menyertai dalam keseharian. Kamu tidak perlu melihat, saya harus berkhotbah dan seperti Yunus satu kota bertobat, itulah baru Tuhan menyertai, gitu. Tidak, sudah. Ya. Dan demikian juga dengan mungkin yang bukan pengkhotbah, ya, yang pendengar mutiara kebenaran, ya. Tuhan, kita bisa mengharapkan Tuhan dalam keseharian kita, gitu kan? Dan kita tidak perlu Tuhan hanya relevan ketika kita ada hal-hal yang besar, ada ledakan-ledakan besar, gitu, dalam hidup kita. Tidak, ya. Kita ada dalam Tuhan, ada beserta kita dalam keseharian kita, ada hal-hal kecil. Oleh karena itu, mari kita membuat keputusan-keputusan kecil pun dengan mengingat Tuhan, dan kita berdoa senantiasa. Ya. Dan itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada Elia di sini. Dan Tuhan ingin bilang, Elia, kerjamu belum selesai. Dan Tuhan utus dia lagi. Makanya di ayat yang ke-15, Tuhan utus dia, pergi kembali ke jalanmu. Masih ada. Walaupun sepertinya kamu gagal, tapi Tuhan tidak gagal. Gitu. Dan Tuhan tetap punya rencana. Nah, ini yang satu hal yang harus kita pegang, ya. Tuhan tetap punya rencana. Jadi Tuhan punya rencana itu berkaitan atau mempertimbangkan keputusan manusia memang. Ya. Dan Tuhan tentu ingin Israel bertobat. Tapi ketika Israel tidak bertobat, bukan berarti Tuhan kehilangan akal, begitu. Atau Tuhan tidak punya rencana lagi. Tuhan selalu punya rencana. Ya, dan Tuhan kasih tahu, Israel tidak bertobat, tidak apa-apa. Bukan berarti kamu gagal, Elia. Gitu kan? Tetap ada program. Tuhan tetap punya program. Program selanjutnya apa kalau begitu? Dia disuruh pergi, ya, dan dia disuruh mengurapi di sini, ya, Hazael menjadi raja Aram, Yehu menjadi raja Israel, Elisa bin Safat di sini menjadi nabi menggantikan kau. Gitu. Ya, jadi menarik sekali. Ini Tuhan menyatakan program selanjutnya. Ya. Dan program selanjutnya ini yang menarik adalah yang benar-benar dilakukan oleh Elia secara pribadi adalah Elisa bin Safat. Nanti kita akan baca. Yehu nanti diurapinya bukan oleh Elia, melainkan oleh Elisa. Itu pun melalui bujangnya Elisa. Hazael juga itu pun melalui nubuatnya Elisa, begitu nanti belakangan, gitu ya. Jadi bukan berarti Tuhan suruh Elia pribadi langsung lakukan ini semua, tapi maksudnya Tuhan singkapkan, aku masih punya program. Dan dengan kamu Elia, setia pada jabatan kamu, setia melakukan ini, kamu akan membantu untuk melaksanakan program aku ini, ya. Pertama dengan nanti Elisa dan sebagainya, Yehu, ya. Nah, bahwa Yehu akan menjadi raja ini juga proklamasi penghakiman Tuhan kepada keluarga Ahab. Ya, Ahab tidak bertobat, ya Tuhan tidak kehilangan akal. Tuhan bilang, nggak masalah, Elia, kamu tidak gagal. Aku tetap punya program, dan program itu berarti dinastinya Omri, dinastinya Ahab ini akan berakhir, dan Yehu akan menjadi raja. Gitu kan? Jadi nggak usah khawatir. Ya, kita lakukan tugas kita berharap manusia bertobat,
Kalau mereka tidak bertobat, kita serahkan kembali kepada Tuhan. Serahkan, Tuhan punya program. Ya, Tuhan punya program. Dan ayat 17, siapa yang terluput dari pedang Hazael, nah Hazael akan menjadi musuh Israel, dia akan banyak menyerang Israel dan lain sebagainya. Ini salah satu penghakiman Tuhan atas Israel yang tidak mau bertobat nih kan, bahwa mereka akan banyak dikalahkan oleh Aram, oleh Hazael. Siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Yehu akan menjadi pedang Tuhan juga. Jadi Tuhan akan, intinya begini, Izebel kan mau bunuh Elia maksudnya. Lalu Elia ini hamba Tuhan. Gitu. Dan Israel gagal bertobat, lalu apa respon Tuhan? Tuhan bilang, aku akan hukum mereka. Satu, melalui Hazael. Ya. Dan ini urutannya tidak harus seperti ini ya. Tuhan hanya kasih tahu program umumnya. Satu, melalui Hazael, Tuhan akan menghukum Israel melalui bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Aram. Dua, melalui Yehu. Yehu terutama akan membunuh keluarganya Ahab. Semua Ahab, bahkan Izebel nanti akan dibunuh oleh Yehu. Dan kemudian oleh Elisa. Nah, ini sangat menarik ya. Siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Sehingga banyak orang bingung, Elisa ada bunuh siapa gitu kan. Elisa kan bukan petarung, bukan pembawa pedang. Satu-satunya yang kita baca yang dibunuh oleh Elisa adalah sekitar 40-an anak-anak yang pernah, nanti kita akan sampai ke bagiannya, perikopnya. Ada sekitar 40-an anak yang mengejek Elisa, botak gitu kan, lalu tiba-tiba muncul beruang dan membunuh anak-anak itu. Apa itu yang dimaksud? Saya ragu itu yang dimaksud, tapi saya menafsirkan ini, siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa, maksudnya adalah melalui nubuat-nubuat penghakiman yang akan disampaikan oleh Elisa. Jadi Elisa akan melayani Israel dan Elisa akan bernubuat melawan Israel karena keberdosaan mereka, dan penghukuman yang akan Tuhan datangkan melalui nubuat-nubuat Elisa itu dihitungkan pada Elisa di sini ya. Namun, yang lebih mengangkat jiwa lagi bukanlah masalah penghukuman Tuhan, tapi masalah di ayat yang ke-18 bahwa Tuhan masih meninggalkan 7.000 orang di Israel yang tidak mencumbal. Artinya berarti keteguhan hati Elia dan siapapun yang lain tidak sia-sia. Dia membawa pengaruh, dia membawa perbedaan ya, karena berdirinya Elia di Gunung Karmel ya, ada pengaruh kok kepada orang-orang lain gitu. Masih ada 7.000 orang ya, di Israel yang tentunya mereka semua sebenarnya dalam hati mendukung Elia dan mungkin mendoakan Elia ya, dan mungkin dikuatkan oleh Elia dan lain sebagainya. Dan ini memulai suatu tema yang akan panjang dan banyak berulang di Perjanjian Lama, suatu tema remnant ya, atau sisa, ada sisa ya. Dan Paulus juga bicara mengenai sisa di dalam Roma pasal 11, sisa Israel akan diselamatkan gitu. Wow, kita sudah lewat waktu. Memang banyak sekali yang bisa dibahas ya. Tapi cepat saja kita selesaikan ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Ya, berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, yang mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api, yang memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Jadi dari Hazael, Yehu, dan Elisa, yang pertama dijumpai oleh Elia adalah Elisa. Jadi ini yang duluan. Dan dia lewat, rupanya dia ada di suatu tempat ya. Bapaknya Elisa namanya Safat. Sepertinya dia keluarga yang cukup kaya, karena dia punya 12 pasang lembu bahkan. Dan ini menggarisbawahi bahwa Elisa rela meninggalkan hidup yang nyaman, ya, kekayaan, untuk menjadi bujangnya, pelayannya Elia. Dan kita tidak dikasih tahu lebih lanjut lagi, misalnya dari mana Elisa kenal Elia, karena sepertinya dia sudah kenal dia, minimal sudah tahu ininya, reputasinya. Karena ketika dilemparkan jubahnya, jubah yang belakangan kita tahu berasal dari bulu unta, jubah yang dipakai Elia untuk menutupi mukanya ketika Tuhan lewat. Jubah itu dilemparkan kepada Elisa. Elisa mengenali dia. Nah, mungkin Elisa adalah bagian dari 7.000 orang yang tidak mencium Baal itu, yang sebenarnya ditolong dan dikuatkan oleh pelayanan Elia, begitu. Elisa sendiri punya nama yang luar biasa. Kalau Elia berarti Yehova adalah Eli, Allahku Yehova. Elisha berarti Allahku menyelamatkan sebenarnya. Jadi dari kata Yasha, ya, Yasha menyelamatkan, Eli jadi Allahku menyelamatkan. Jadi Allahku adalah Yehova,
akan diteruskan dengan Allahku menyelamatkan. Allahku adalah Jehovah yang menyelamatkan di sini. Dan dia minta tolong, biarkan aku cium ayahku ibuku dulu. Nah, kadang-kadang orang bertanya, waktu Tuhan Yesus di Injil pernah bilang sama satu orang, ikut dengan aku. Lalu orang itu bilang, biar aku pamit dulu kepada orang tuaku. Tapi Tuhan Yesus malah mengkritik orang itu ya. Tapi ada perbedaan. Jadi maksud orang yang diminta Tuhan Yesus ikut dia, lalu dia bilang, aku pamit dulu pada orang tuaku. Maksudnya di situ konteksnya adalah dia mau minta izin kepada orang tuanya. Aku pamit ke orang tuaku, dia minta izin mereka, dia mau dapat restu mereka. Ya. Sedangkan konteks di 1 Raja-Raja di sini, Elisa sudah bulat tekadnya, dan dia hanya perlu memberitahu atau bikin perpisahan dengan orang tuanya dan orang-orang yang lain. Nah itu nggak masalah. Ya. Dan dia untuk menunjukkan finalitas dari keputusannya, dia malah membunuh, ya, memasak lembunya, dimasak dan dibagi-bagi pada orang-orang lain. Dan sejak saat itu Elisa menjadi pengikut dari Elia, sebagaimana yang akan kita baca selanjutnya di situ. Oke, dengan demikian sampai di sini dulu. Waktu kita sudah lewat. Masih bersama dengan saya terus, Dr. Stephen Stanley dalam Mutiara Kebenaran. Sampai jumpa. Tetap dalam firman Tuhan, tetap lakukan firman Tuhan. Maranatha.